Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari para kaum ibu, kita siapkan hati kita supaya setiap firman yang sebentar akan kita dengar itu boleh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Kita butuh pedoman firman Tuhan untuk menuntun hidup kita menurut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian baru, bahkan pembukaan rahasia firman Allah, pewahyuan ilahi Tuhan, supaya kami belajar firman Tuhan dan kami belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para kaum ibu. Kali ini saya ingin membahas satu judul kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan yang akan saya uraikan adalah hidup dalam kekudusan. Ada dua bagian besar yang akan saya uraikan, yaitu yang pertama, apa itu kekudusan? Kemudian bagian kedua, mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama, apa itu kekudusan? Nah, para kaum ibu, kata kudus dalam Alkitab kurang lebih ada 800 kali di dalam Perjanjian Lama dan 302 kali dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama digunakan kata Ibrani kados, sedangkan dalam Perjanjian Baru digunakan kata Yunani hagios. Kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu dipisahkan atau dikhususkan. Perhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat 26. Di situ tertulis sebagai berikut, "Kuduslah kamu bagiku, sebab Aku ini Tuhan, kudus, dan Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Bagi orang percaya, kekudusan menunjuk pada kualitas moral dan spiritual yang merupakan penyataan dari karakter ilahi. Kekudusan adalah salah satu karakter yang juga amat sangat penting yang diminta oleh Allah untuk dimiliki oleh setiap hamba Tuhan atau orang percaya, sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Demikian juga kalau kita baca dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 14, di situ disebutkan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Jadi sangat jelas sekali bahwa Allah menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Konsep kudus menurut Alkitab adalah sebagai berikut. Kudus berarti diasingkan oleh Tuhan, dipisahkan dari yang najis. Tuhan memisahkan, Tuhan mengasingkan sekelompok orang. Istilah eklesia berarti yang dipanggil keluar. Seperti orang Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir, demikian juga orang Kristen dipanggil keluar dari dosa-dosanya. Yang disebut kudus
bukan karena kelakuan kita kudus, tetapi karena pertama-tama kedudukan atau status kekudusan, karena Tuhan memanggil kita keluar dari status dosa. Kita memang secara status bukan milik dunia. Kita punya status yang berbeda, yaitu status yang dipanggil keluar dari dosa, sehingga melalui kematian Kristus di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita, maka kita diperhitungkan oleh Allah sebagai orang-orang kudus. Dan kita semua para pengikut Kristus disebut sebagai orang-orang kudus. Bukan karena kita kudus dulu baru kita dikeluarkan, tetapi kita dikeluarkan untuk dijadikan kudus. Ini adalah anugerah atau sola gratia. Kudus berarti adalah untuk Tuhan atau bagi Tuhan. Sebagaimana ungkapan yang sering dipakai untuk menjelaskan tentang kekudusan dalam bahasa Inggris adalah we are separate and we are separated for the Lord. Maksudnya kita dikuduskan bagi Tuhan, kita dipisahkan, kita dikumpulkan, dikhususkan dan diberi satu tujuan, yaitu hidup untuk Tuhan. Jikalau banyak orang hidup untuk uang, nama, dan kuasa, maka orang Kristen diasingkan dan dikeluarkan untuk hidup bagi Tuhan. Kita bekerja apapun, kita melayani apapun adalah semuanya untuk Tuhan, sehingga tujuan hidup ini menjadi jelas. Ya, jadi ada satu tujuan akhir yang jelas, tidak asal hidup atau pokoknya aku hidup. Tujuan apakah yang ingin kita capai? Untuk apakah hidup itu? Jawabannya adalah untuk Tuhan. Ini adalah status dan fungsi kekudusan, yaitu hidup untuk Tuhan. Kudus adalah menyenangkan Tuhan, yaitu jiwa kita hanya menuju ke satu arah, yaitu jiwa yang mau menyenangkan Tuhan. Kudus dimengerti dari sikap yang takut akan Tuhan, sehingga menjauhkan diri dari dosa dan segala kecemaran. Sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani atau rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi itulah pengertian tentang kudus atau kekudusan menurut Alkitab. Nah, kita akan masuk ke bagian yang kedua. Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan? Nah, ada beberapa alasan menurut firman Tuhan mengapa kita harus hidup dalam kekudusan. Yang pertama, sebab Allah kita adalah Allah yang kudus, maka Allah menginginkan agar kita pun harus hidup kudus. 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tentu saja kita sebagai gambar Allah, jika Allah adalah kudus, maka sebagai gambar Allah kita juga harus kudus. Jadi Allah disebut sebagai Maha Kudus. Itu sebabnya mau tidak mau kita harus hidup di dalam kekudusan, sama seperti pencipta kita. Karena kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Alasan yang kedua, kenapa kita harus hidup dalam kekudusan adalah sebab hidup kudus adalah perintah Allah sendiri. Kita bisa baca Imamat 20 ayat yang ke-7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Dikatakan di sini kamu harus menguduskan dirimu. Jadi mau tidak mau kita harus menguduskan diri kita.
Demikian juga 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Di sini firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ini juga merupakan suatu perintah supaya kita hidup kudus di dalam seluruh hidup kita. Alasan yang ketiga kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab perhatikan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian juga dalam serangkaian pelajaran khotbah di bukit. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-8 juga disebutkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang-orang yang bisa melihat Allah itu adalah orang yang suci hatinya. Nah, saudara sekalian, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan bisa melihat Allah. Alasan yang keempat, mengapa kita harus hidup kudus? Sebab kekudusan itu adalah kehendak Allah. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, dengan sangat jelas dikatakan di situ, karena inilah kehendak Allah. Sekali lagi, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi kita hidup kudus itu adalah kehendak Allah. Kemudian alasan yang kelima, sebab sejak semula sebelum dunia dijadikan, tujuan utama Allah adalah agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam Efesus 1 ayat yang keempat dengan sangat jelas dikatakan demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, perhatikan, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sebelum dunia dijadikan, Allah sudah punya tujuan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, alasan yang keenam, sebab Yesus datang adalah untuk menjadikan jemaatnya orang-orang kudus. 1 Korintus 1 ayat yang kedua dan ayat yang ke-30 dikatakan demikian, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi jelas bahwa Yesus datang ke dunia untuk menjadikan jemaatnya orang-orang kudus. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, kenapa kita harus hidup di dalam kekudusan? Sebab kekudusan menentukan kualitas hidup anak-anak Tuhan, yaitu hidup tidak menurut keinginan daging. Bisa dibaca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25. Sehingga kita menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Demikianlah
kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu hidup dalam kekudusan. Dan saya harapkan para kaum ibu betul-betul bisa hidup di dalam kekudusan dan berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam kekudusan. Sebab Engkau memerintahkan kami supaya hidup kudus, tidak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa boleh mentaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.